Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Lapar kalau. Saya ulangi lagi ya, lagi. Mudah-mudahan yang jawab salam saya semoga rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga umurnya dipanjangkan, semoga hajatnya dikabulkan, semoga hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jawab amin nyari tadi banyak hutang sendiri. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsud fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tu'ridu biha lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal ij'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa aqim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man a'dhama maulidi wajabat lahu syafa'ati. Wa qala aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para habaib daripada cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita cintai, yaitu Al-Mukarram wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Qasim bin Agil Al-Kaf dan Al-Habib Zainal Abidin bin Hasan Al-Hamid, dan para habaib yang lainnya tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi keberkahan majlis kita, acara kita pada pagi hari ini. Yang ulun muliakan para guru agama, wabil khusus Guru Abdul Hadi, Guru Saleh, Guru Salehuddin, Guru Muhammad Dun, Guru Sobari, dan para guru-guru yang lainnya juga tidak bisa ulun sebutkan. Mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita yang selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Mudirul Ma'had Farisul Quran, yaitu Ustadz Muhammad Sobir, segenap daripada Dewan Guru yang ulun muliakan, dan yang saya hormati dari aparat pemerintah, wabil khusus Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Kepala Desa Sepasu Timur, yang berkenan hadir juga dari aparat pemerintah, wabil khusus yang saya hormati Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Supriyono. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir di tempat kita, dan para dewan, Pak anggota dewan,
Bapak Abdi Firdaus, dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, wabil khusus yang saya muliakan yaitu adik-adik penghafal Quran yang alhamdulillah sudah tadi wisuda. Semoga ini harapan kita. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahannya dalam menghafalnya, dan semoga anak-anak tersebut yang telah wisuda kedepannya semoga menjadi tahfidzul Quran yang khatam dari 30 juz. Semoga ini harapan yang insya Allah pengalon akan kita harapkan menjadi baldatun warabbun atau baldatun thayyibatun warabbun ghafur, kampung yang insya Allah akan membawa keberkahan dan rahmat bagi kita sekalian. Semoga dengan adanya di pondok ini juga membawa rahmat kepada kita sekalian. Marilah kita sama-sama untuk memperhatikan, karena disinilah tempat yang dimana suatu warisan dari Nabi Muhammad SAW yang perlu kita jaga. Karena salah satu kita membantu pondok ini yaitu salah satu membantu dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Karena kata Nabi SAW, man zahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan, Nabi itu ingin berperang, para sahabat itu sibuk dengan mempersiapkan untuk perangnya Rasulullah SAW. Barang siapa yang mempersiapkan dia perang, maka sungguh dia termasuk orang yang berperang. Jadi walaupun kita ini tidak hidup di zaman Nabi, Pak, karena kalau kita hidup di zaman Nabi sangat luar biasa, mungkin nggak sanggup ikut perang dengan Rasulullah sampai-sampai nyawa taruhannya. Cuma dengan inilah sama dengan pahalanya orang yang membantu pondok, sama saja juga pahalanya orang yang membantu dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini terus selalu kita doakan Ustaz Sabir selalu istiqomah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, mudah-mudahan pondoknya terus berkembang dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlulah kita ini sebagai orang tua dalam mendidik anak ini yang pertama dengan didikan Al-Quran. Kita harapkan anak kita ini sebagai penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena nanti dalam suatu hadis, jenazah atau mayat yang tidak akan dimakan oleh bumi ini, pertama jenazah mayat daripada para nabi, para rasul, para awliya usholihin, dan salah satunya orang yang penghafal Quran itu tidak dimakan jasadnya oleh bumi. Dan bahkan orang yang anak yang hafal Quran ini, Pak, justru akan nanti kelak memberikan syafaat bagi orang semua yang ada di keluarganya. Yang asalnya dia masuk neraka dengan berkat dia menghafal Quran, ditarik dengan berkat apa? Al-Quran. Jadi perlulah kita didik anak kita dengan bimbingan Al-Quran. Jangan kita takut-takut, jangan ada rasa kasihan. Justru kita mending sedihnya kita 5 tahun, 6 tahun, tapi bahagianya sampai hari kiamat. Ya, mungkin ada anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun mau mondokkan anak, saya kesian, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, nggak karuan ini. Itu salah. Justru dari anak kita ini perlu kita titipkan, perlu kita tanamkan, modalkan. Jangan kita mikirkan kepada anak ini hanya untuk urusan dunia, urusan jabatan, bukan. Kenapa? Kalau harta yang kita tinggalkan, jabatan yang kita tinggalkan kepada anak itu akan habis, akan sirna. Tapi kalau Al-Quran, ilmu agama tidak bakal habis. Kenapa? Yang harapan kita nanti anak ke depan kita ini menghafal Quran, atau anak-anak yang mondok nanti, yang kita harapkan bukan niat kita nih anak akan menjadi seperti Ustaz Sobir umpama, atau niat kita mau jadi pondokan anak seperti Ustaz Abu Somad. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niat kita untuk mendidik anak, serahkan kepada pondok. Yang paling minim nanti kelak di saat aku meninggal dunia, dia yang akan jadi imam, dia yang akan mengirimkan Fatihah, dia yang akan mengirimkan tahlil, mengingatkan, membacakan doa di saat kita meninggal dunia. Ini kita harapkan. Jadi tanamkan dari sekarang sebagai orang tua,
kalau bisa kita didik anak kita dari penghafal Quran. Nggak bisa hafal Quran dari belajar ilmu agama. Hadirkan dia, tanamkan di awal ini untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah di momen pagi yang mulia ini kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberikan kesehatan walafiat, diberikan panjang umur, serta kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir di tempat yang insya Allah akan turun rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan hadirnya kita di sini tak lain dan tak bukan niat kita semata-mata karena kecintaan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW, dengan momen memperingati Maulid kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Inilah menandakan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, menunjukkan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya, karena tidak ada suatu nikmat yang paling besar yang Allah ciptakan alam semesta ini selain adanya Sayyiduna Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak ada para hadirin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis kursinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Jikalau seandainya bukan engkau ya Muhammad, kata Allah, niscaya tidak aku ciptakan alam semesta ini. Ayo, di mana kita tinggal alam semesta tidak diciptakan oleh Allah dengan berkat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi inilah momen hikmah kita perayaan Maulid ini, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Nabi Muhammad tidak dijadikan engkau wahai ya Muhammad aku utus, melainkan sebagai rahmat lil alamin. Mudah-mudahan dari panitia penyelenggara Maulid yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dengan ingin mengadakan perayaan Maulid ini, semoga ini menjadi keberkahan. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua, dan semoga apa yang beliau ajarkan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, man adzama li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang mengumpulkan orang atau mengundang para tetamunya, mengundang tetangganya, mengumpulkan orang umpamanya di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena untuk mentakdimkan Rasulullah, karena untuk meringat perayaan Maulid Nabi SAW. Wa akhla makanan, dan dia mengosongkan tempat, jauh-jauh mengosongkan tempat, mengurak ampal, sound systemnya disiapkan juga. Wahayya aman, dia menyiapkan makanan, alhamdulillah. Kita ini Pak, alhamdulillah. Artinya dakwah kita ini masih enteng, enak. Kalau zaman Nabi dakwahnya disambut dengan batu, dilempar, disambut dengan pedang, disambut dengan panah. Tapi zaman Nabi kita alhamdulillah duduk manis, dikasih minum, tempat disiapkan, dikasih buah-buahan, luar biasa. Alhamdulillah. Wa akhla makan wa hayya aman, dan menyiapkan panitia akan makanan. Wasababan liqiraati, karena sebab dengan dia menyiapkan tersebut karena berbuat kebaikan. Ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nanti insya Allah akan dikumpulkan ini para panitia yang sudah jauh-jauh hari menyiapkan, Allah kumpulkan nanti bersama para nabi dan rasul nanti di hari kiamat. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan nanti kelak nanti dia bersama di dalam surga dan berserta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena sungguh mulianya orang yang mentakdimkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Allah Ta'ala tuh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak mungkin seseorang yang memuliakan kekasihnya Allah hinakan dia, tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan kekasihnya. Justru Allah memuliakan orang yang memuliakan kekasihnya Sayyiduna Muhammad SAW. Dengan hadirnya kita di surga tak lain untuk rasa ta'zim kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah suatu cerita
di zaman Bani Israel, Nabi Allah Musa, zaman Nabi Allah Musa, ada seseorang laki-laki, kalau bahasa kitanya preman lah, kerjaannya maksiat, tidak ada kerjaannya ini ahli ketaatan, ibadah tidak ada, pokoknya semua kejahatan sudah dia lakukan, mabuk, judi, mukuli orang, artinya sampai-sampai orang kampung itu resah, dipengaruhi resah, pokoknya sudah ada dia itu macam-macam, sudah rumah orang dilempar pakai batu, atau karena macam-macam, kena motor orang hilang, pokoknya resah. Laki-laki ini tadi resah. Tiba-tiba suatu saat sang-sangnya orang kampung kali benci mendengar dia sakit, bahkan sakitnya itu tidak ada yang tengok, sampai-sampai sakitnya membawa kematian seorang laki-laki tadi. Dihabarkan meninggal, tiba-tiba orang kampung tadi malas mau ngurusi jenazahnya, bisa dilempar. Dan kalau dia taruh di rumah akan berbau. Diambillah jenazah seorang laki-laki ini, dilempar ke sampah. Tidak ada yang ngurusin, tidak ada yang mandikan, kapankan, kuburkan, tidak ada. Tiba-tiba datang Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, tolong engkau datang ke suatu kampung sana, ada kekasihku yang sedang meninggal dunia, tidak diuruskan jenazahnya, tidak diurusi jenazahnya. Kau datang, kau mandikan, kau sholatkan, kau kuburkan, sebagaimana engkau melakukan orang-orang muslim. Datanglah Nabi Allah Musa ke kampung tersebut, tanya kepada warga, kaget, kok seorang nabi dan rasul mau mengurusi orang yang ahli maksiat ini? Hubungan apa? Sedangkan kita orang kampung tidak mengurusi jenazah, yang sudah apa? Karena di waktu hidupnya berbuat maksiat, mengganggu orang, menjolimi orang. Tapi namanya Nabi Allah Musa, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, datanglah, dimandikan, sudah berbau, dimandikan, disolatkan, dikapankan, serta itu dikuburkan. Lalu Nabi Allah Musa ini heran, bertanya kepada Allah, sedangkan orang laki-laki ini ahli maksiat, mabuk dan lain sebagainya. Tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, aku lebih tahu daripada engkau bahwasanya di saat dia bermaksiat, dia mabuk, tapi setiap malam apabila dia pulang dari rumah dia itu mempunyai kitab Taurat, Pak. Kitab Taurat itu ada halaman baris beberapa, satu lembar itu ada bertulisan nama Ahmad atau Muhammad. Setiap dia pulang dari maksiat tersebut, dia pulang, dia buka buku kitab Taurat tadi, dia lihat nama Ahmad dan Muhammad, dia takdir, meletakkan yang bagus, tempat yang bagus. Dia pulang setiap malam punya nama Ahmad dan Muhammad, bahkan dia taruh di atas di depan mata kanannya, mata kirinya, bahkan dia taruh di dadanya, karena dia senang cinta dengan nama Ahmad dan Muhammad. Nah, dengan berkat dia memuliakan, kata Allah, dengan berkat dia memuliakan kekasihku, maka aku muliakanlah dia. Mungkin sang pemabuk tadi mungkin meninggalnya kita tidak tahu. Siapa tahu dia taubat, sebelum mungkin sakaratul maut dia taubat kepada Allah, sehingga itulah Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Makanya dalam satu hadis, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Makanya orang itu, Pak, diharapkan kalau dia dalam keadaan sakaratul maut itu kalau bisa mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Kata Nabi SAW, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di waktu dia hendak meninggal dunia membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia otomatis masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kena datang orang tua, keluarga dalam keadaan sakaratul maut, ditanyain sudah, mana tanah yang 2 hektar semalam, mana wajib kita kini harta warisan. Kalau sudah lagi, kalau sudah datang sakaratul maut, bacakan la ilaha illallah. Ini yang bahaya ini. Jadi sudah la ilaha, kita tauhidkan. Kenapa? Kita harapkan mudah-mudahan iman dalam keadaan husnul khatimah. Kita harus tahu. Ya, karena di saat itulah penentuan akhir seseorang itu hidup baik atau tidak baiknya tak kalah sakaratul maut. Kenapa? Karena di situ dalam hadis, dalam Syarah Ratibul Hajjaj oleh Habib Abdul Qadir mengatakan, itu Pak, orang dalam keadaan sakaratul maut itu Pak, 70.000 setan itu menggoda sehabis-habis daya dengan prajuritnya untuk mengubah orang ini bagaimana mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu diharapkan setan itu. Kalau kita hidup ini biasa duduk santai, palingan 2 setan, 2 iblis yang goda. Ini kalau dalam keadaan sakaratul 70.000 setan. Sehabis-habisnya dia menggoda orang tersebut, bagaimana untuk mengubah imannya? Nanti ada berubah kayak jin, berubah kayak wali. Oh, kau sudah kali-kali ibadah, ini kau dosa lagi mengucap la ilaha, ada yang gitu menggoda dia. Nah, tapi kita harapkan dengan berkat kita bersolawat, makanya orang yang ahli solawat membaca solawat kepada Nabi SAW 1000 kali sehari, kan 1000 kali sehari, maka saya nanti kelak dalam keadaan sakaratul maut Rasulullah hadir di hadapan orang tersebut. Kalau Rasulullah ada di hadapan dia tersebut, iblis lari, jin lari, setan lari, ada Nabi Muhammad. Makanya seluruh Nabi Muhammad hadir, berarti dia tahu akan tempat nanti di akhirat, yaitu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mungkin sudah kita ketahui dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW ini diceritakan dalam Al-Quran, walau kanal bahru midadan li kalimati rabbih lanafidal bahru qabla an tanfada walau ji'na bimislihi madada. Seandainya, kata Allah, apabila ranting-ranting pohon, batang-batang pohon dan dedaunan itu dijadikan kertas, batang pohon jadi pena, dan lautan sebagai tinta untuk menghitung rahmat Allah, tidak akan habis. Bahkan sampai katakan Al-Habib Ali Sayyidul Maulid, wa ala tapanni wasifi biwasfi yakna zaman wa fihi malam yusofi. Kita ini kalau masalah berkisah Rasulullah itu panjang ceritanya. Mungkin hal yang diceritakan kita yang sedikit ini mungkin masih banyak yang belum kita ketahui, Pak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini sosok manusia yang sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Diceritakan dalam Al-Quran, sehingga bukan sifat, bukan sejarahnya saja, tapi fisiknya aja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan. Karena tidak ada nabi rasul yang disebutkan masalah fisiknya dalam Al-Quran melainkan Nabi Muhammad SAW. Apa dalam Al-Quran? Alam nashrah laka sadrak, dada Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak, alladzi qadara dhahrak. Undangnya diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kalau masalah menceritakan sifat apalagi fisik Nabi Muhammad ini, karena bisa dikisahkan sangat panjang. Kenapa? Karena yang disebutkan oleh Allah itu bagian daripada Al-Quran. Seandainya pun kertas dijadikan tulisan, batang pohon dijadikan pena, tinta lautan ini dijadikan tinta, kada akan bakal habis untuk menulis daripada kemuliaan dan kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin ulun cerita sedikit masalah dari fisik Nabi aja sedikit, fisik Rasulullah. Masalah rambut Nabi, ini cerita rambut yang mulia. Rambut Nabi kita Muhammad SAW itu, beliau itu rambutnya tidak lurus, tidak keriting, Pak.
Kita tahu sifat fisik Nabi dari segi rambutnya ada. Tidak lurus, tidak keriting, berarti ikal. Itu rambut Rasulullah. Dan warnanya hitam, pekat. Bahkan Nabi itu kalau panjangnya rambut beliau itu sampai dikatakan ila syahmati uduneh, sampai telinga Pak. Nabi itu sampai rambut panjang beliau itu sampai telinga. Kalau Nabi mau panjang bisa sampai ujung leher. Di ujung leher. Nabi kalau mau ibarat panjang rambut sampai ujung leher. Bahkan kalau panjang lagi rambut Nabi itu bisa sampai pundak. Sampai ke pundak. Apalagi Nabi kalau melakukan perang. Karena di zaman dulu tuh kalau zaman orang perang itu kalau rambutnya panjang itu menandakan orang ini sangar. Bahasa kita sangar bahwa berani. Makanya Nabi itu kalau perang, Nabi perang, justru Nabi kebanyakannya Nabi rambutnya panjang, menandakan ini laki-laki sejati. Dan Nabi ini kalau panjang rambut beliau dikepang ini, tahu kepang, dikepang. Bina tahu tuh biasanya kepang rambut itu. Nah Nabi itu dikepang rambutnya dari pelipis dari sini. Dua kepangan sebelah kanan, dua kepangan sebelah kiri. Itu rambut indahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat lagi, rambut Nabi, takkan Nabi melaksanakan perang Hudaybiyah. Di waktu itu Nabi hendak melaksanakan umrah. Nabi hendak melaksanakan umrah. Di saat itu Nabi berjalan ke kota Mekah. Itu dihadap oleh kaum kafir Quraisy. Karena di waktu itu di Mekah dikuasai masih kaum kafir Quraisy. Nabi hendak melaksanakan tahallul karena tidak bisa masuk dalam kota Mekah. Nabi tahallul. Nabi memotong rambut tahallul. Disaksikan oleh para sahabat dan di waktu itu para sahabat berebutan dengan rambut Nabi kita Muhammad SAW. Bukan. Sampai ada yang anak berbunuhan ingin mengambil rambut dari Rasulullah SAW. Kenapa? Ini rambut yang membawa keberkahan. Ada yang mengambil 2 helai rambut, ada yang 1 helai rambut, bahkan tidak lebih daripada 3 helai rambut. 3 helai rambut. Ada yang mengambil tabarukan. Kenapa? Nanti rambut Rasulullah seandainya aku akan meninggal dunia, kalau bisa ikut dikubur dengan aku. Ada yang karena tabarukan sebagai memancing dengan pertolongan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid yang digelar Sayfullahil Maslul. Benar ya? Pernah dengar? Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid ini pedangnya Allah yang terhunus. Sayyidina Khalid bin Walid ini beliau itu kalau perang tidak pernah kalah. Walaupun musuhnya banyak atau sedikit, tetap pasti menang. Heran, bukan karena kehebatannya atau dengan karena tajam pedangnya atau dengan karena banyak pasukannya, tidak. Dikatakan kenapa sering menang terus? Dikatakan oleh Sayyidina Khalid bin Walid bahwasanya setiap aku perang, aku ada menyimpan 3 helai rambut Rasulullah yang kutaruh di atas sorbanku ini. Memancing dengan pertolongan Allah. Berkat apa? Berkat rambut Sayyidina Muhammad SAW. Ini bukan perkara bid'ah. Kenapa? Karena pernah terjadi di zaman Nabi Allah Musa. Wa mimma taraka ala Musa wa alha. Pada zaman dulu Bani Israil mau perang jadi perang. Mereka tuh bawa tabut. Tabut ini kayak peti lah. Peti kalau mereka pada zaman Bani Israil itu kalau mereka perang, mereka membawa tabut peti yang mana di dalam peti itu ada peninggalan Nabi Musa berupa sandal atau bajunya untuk memancing pertolongan Allah dengan wasilah tabut itu tadi. Begitu dia Sayyidina Khalid bin Walid dengan menyimpan rambut Rasulullah, setiap kali beliau menang terus. Berkat siapa? Berkat Sayyidina Muhammad SAW. Ini baru rambut Nabi. Penasaran masih? Mungkin kalau kisah rambutnya Murah Hadi, udah tahu kisahnya kayak apa rambut cincin ini. Yalah, saking mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Dan rambutnya Rasulullah itu beliau wafat umur 63 tahun. Bahkan beliau tuh tak kalau wafat tidak lebih daripada bahasa kita putih, lebih daripada 20 helai rambut ada.
Mungkin sekitar kurang lebih 20 helai rambut Nabi yang berwarna putih, selain daripada itu hitam. Kita ini umur 630 udah berubah, udah banyak pikiran. Umur 40 ubah putih, sampai janggut-janggutnya putih. Oh, Nabi sangat luar biasa. Sampai sekarang tersimpan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Zabid, Istanbul, ada masih rambut Rasulullah. Kalau rambut kita, Pak, aku lagi nyimpan sampai sekarang. Nggak ada. Ya, 14 abad silam masih tersimpan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Itu baru rambut Nabi. Dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Nabi itu, Pak, kalau wudhu. Masa kita kalau wudhu, Nabi itu tidak lebih dan tidak kurang menghabiskan 1 mud air. Masa kita air mineral. Ini Nabi melakukan wudhunya kurang lebih 1 air ini, 1 mud. Itu sudah sempurna wudhunya Rasulullah dengan membasuh hidung berkumur-kumur, sempurna. Kalau kita ini mungkin seember aja masih baru muha aja yang dibasuh. Yalah, baru seember, lebih 2 ember lagi baru habis. Ini Rasulullah baru 1 mud, tidak lebih tidak kurang. Kenapa? Karena kulitnya Nabi beda sama kulit kita. Ibarat aja contoh, Pak. Ini marmer. Marmer ini kalau kita membersih lantai, kita siram di marmer tersebut, mungkin semua itu bisa kita dengan 1 air ini ya, sedikit. Karena airnya tidak meresap. Bisa kan? Itu contoh sih. Tapi kalau pian membersih lantai, yang lantainya itu aspal, itu cukup lah ini. Cukup. Seember, 2 ember, tetap kurang masih. Karena beda dengan kita. Kita aspal, Nabi marmer. Yang mana lebih mulia? Marmer. Makanya kalau lantainya keramik, marmer, sedikit aja air itu sudah mencakup semua. Kenapa? Airnya tidak akan habis. Itu daripada Nabi, kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah fisik aja kita ceritakan, masalah fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan ke tempat keluarga, ke tempat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini termasuk dari keluarga Rasulullah, ibu daripada Anas bin Malik. Lalu keluarga dari Rabi'ah sesusu sama Nabi. Lalu Ummu Sulaim ini kedatangan Rasulullah ke rumah, kedatangan Nabi ke rumah. Seperti kayak biasa keluarga Nabi itu main kepada Ummu Sulaim, makan, duduk santai, ngobrol. Di waktu itu hari panas, musim panas, di tempat Ummu Sulaim. Nabi datang, setelah makan Nabi santai, Nabi tertidur. Di waktu itu hari panas. Di waktu itu hari panas. Tiba-tiba Ummu Sulaim ini memperhatikan Rasulullah. Kenapa? Nabi kepanasan, netes air keringat Rasulullah SAW. Sehingga diambil botol oleh Ummu Sulaim, ditaruh di bawah. Nanti diambil keringat Nabi kita Muhammad SAW. Tiba-tiba kaget Rasulullah, terbangun. Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Wahai ya Rasulullah, kata Ummu Sulaim, aku ini mengambil air keringat engkau untuk kuberikan kepada anak-anak kami supaya menjadi keberkahan. Ada riwayat mengatakan keringat Rasulullah SAW ini diambil untuk kami buat campur minyak wangi kami. Kami campur buat minyak parfum kami. Namun petangkut mang ibu-ibu yang adalah biar pernah ngumpulin keringat laki biar bu. Sebaliknya jorok aku sebalang membeli keringat gini. Ini keringat Nabi luar biasa harumnya. Bahkan kata sahabat tadi, kami keringat Rasulullah ini buat supaya menambah wangi parfum kami. Kalau kita kan ada parfum ini supaya menghilangkan bau keringat kita. Nah itu beritanya. Sampai sekarang ini parfum keringat Rasulullah itu luar biasa harumnya. Karena
bakal orang yang kena keringat Rasulullah itu tidak akan habis baunya. Hanya Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu orang yang paling mudah dilacak. Kalau bisa kita bahasa WN ini pakai GPS. Kalau kita ini kan pakai GPS, kirim lokasi tahu sudah tempatnya di sini. Nabi itu udah ada GPS. Cuma orang kalau hendak melacak Rasulullah itu tahu dari segi mana. Kenapa? Karena di waktu Nabi berjalan di suatu tempat itu pasti berbau harum. Jadi kalau para sahabat mengetahui, wah ini bekas Rasulullah, ini baunya harum. Semua sebagaimana dikatakan dalam riwayat wa min tasrifi bihi ta'attarat turuqwan manazil. Apabila Nabi berjalan di suatu tempat, tempat itu akan berbau harum. Turuq wal manazil, jalan atau tempat apabila Nabi berjalan, tempat tersebut diberkahi dan berbau harum. Tapi ada bintik atau ya batil majalis wal mahafil, apabila dibacakan Nabi Muhammad di tempat tersebut akan menjadi harum. Mahafil, tempat mahafil namanya. Semoga itu menjadi keberkahan bagi kita. Bahkan dalam riwayat lagi Nabi SAW itu pernah setelah wafat Rasulullah, ada para sahabat ini nikah, kawin, bahasa kita kawin. Sahabat ini Pak, bukan istrinya satu, bahkan 4. 1, 2, 3, 4 istrinya. Bahkan kata kaum perempuannya itu, bini-bininya heran. Kami heran kepada suami kami ini dan bahkan sahabat ini dikatakan kalau bahasa kita anti air. Kalau anti air, berarti anti air ini karena suah mandi. Tapi tetap aja harum. Bahkan para istri-istrinya ini mengatakan, kita ini sudah berhemat-hemat, berbedak, memakai minyak harum. Di saat kita menghadap suami kita ini, bahkan dia lebih wangi. Tanya, apa amalan kau? Sedang kau jarang mandi, jarang berminyak harum. Kisahkan oleh sahabat tersebut, ini daerah, ini sudah cantik, parfum, wangi segala. Tak kalah menghadapi suaminya, bahkan suaminya lebih harum. Kalah parfum dengan harga berapa tuh parfum apa ini? Awalnya dulu. Ditanya oleh sahabat, apa amalan kau ini, kok bisanya kok lebih hebat, jarang mandi, kok parfum mengalahkan daripada parfum kami ini? Aku dulu di waktu kecil, kata sahabat ini, aku kena penyakit apa bahasa gatal. Penyakit gatal ini sehingga ayahku membawa kepada Rasulullah, dibawa kepada Rasulullah untuk supaya didoakan sama Nabi, atau minta doa sama Nabi, atau minta resep dari Rasul, tidak tahu lah. Dibawa sama Nabi, dilihat penyakit anak tersebut, kata Nabi apa? Buka baju kau, buka bajunya. Penyakit badan, penyakit gatal lah kalau sekarang ini namanya, penyakit gatal. Tiba-tiba Rasulullah mengeluarkan air liur. Air liur Rasulullah tiba-tiba ditempelkan ke badan anak ini tadi. Sembuh berkat liur Rasulullah SAW. Bahkan sembuh tersebut bukan sembuh aja, bahkan wangi sampai yang meninggal dunia. Itu aja resepnya. Berkat siapa? Berkat liur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini baru ulun berkisah masalah fisiknya aja, kayak apa sifat sidin, kayak apa ilmunya sidin. Jadi sangat luar biasa lah. Beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad yang bisa merayakan peringatan Maulid Nabi tersebut. Mudah-mudahan kita seberatan ini diakui sebagai umatnya. Nabi Allah Musa itu Pak, saking mau rela melepas titel Rasulnya, anak jadi umat Nabi Muhammad. Saking mulianya umat Nabi Muhammad. Nabi Musa, jadikan aku umatmu ya Rasulullah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Lah, kata Allah, tidak, kau sudah aku angkat dari Nabi dan Rasul. Musa menjadi Rasul, era pangkat tinggal untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena surga itu diciptakan untuk Nabi Muhammad dan umat-umatnya dulu yang masuk, lalu umat Nabi-Nabi yang lain. Luar biasa. Inilah momen dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala
Mudah-mudahan dengan berkat momen tersebut Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah taufik kepadanya, pada kita sekalian. Semoga ini hati kita semoga bertambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mentalani suri tauladan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Nanti insya Allah kita di hari kiamat di bawah bendera Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit ini yang hanya bisa ulun sampaikan. Semoga yang apa yang ulun sampaikan ini bisa menambah rasa mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.